Kamera roll, audio, action. Anjay. Angkat-angkat dewe kan action dewe. Nah, jadi teman-teman, selamat datang di Spontan Cindy Podcastan yang kali ini sudah ditinggal oleh komandan yang dulu. Nggak tahu komandan yang dulu kapan pulang. Semoga aja pulang, teman-teman. Kita doakan sukses terus. Jadi di Cindy Podcastan kali ini temanya lebih santai. Kita di outdoor. Kemungkinan besok di Rinjani. Insya Allah. Nggak tahu bintang tamunya sekarang siapa, teman-teman. Kita nggak tahu bintang tamunya siapa. Nyemil-nyemil bae. Mas. Kalian ngerti nggak ini apa? Permen jahe, Mas. Permen jahe. Permen jahe? Ya. Belum nggak? Belum. Tapi apa sih ini? Nggak sih. Gak kasih no, mungkinnya. Saya tahu apa sih? Nah, coba pangan. Enak ya, Mas. Wah, Apa ini? permen jahe ini sangat enak, teman-teman. Jika kalian ingin membeli permen jahe, Enggak ke situ. enggak ya? Enggak. Wah, aku juga stop. Oke. Beri tepuk tangan, teman-teman. Saya kayaknya kurang pantas ya kalau pakai kaos ya. Nggak usah, no. Bintang tamu kali ini adalah Aaron. Aaron ini seorang apa? Orang Pakistan. Oke. Jadi dia itu nenek moyang dari Indonesia, teman-teman. Pelaut. Enggak. Panjang. Beri tepuk tangan yang meriah. Bintang tamu kali ini itu Aaron. Seret tak? Kopi? Air putih. Air putih. Air putih. Terima kasih. Jadi bintang tamu kali ini itu Aaron. Kita akan membahas tentang perfilman juga. Dan yang pasti banyak hiburannya. Jangan berharap ya. Jangan berharap lucu. Aaron. Jadi gimana? Oke, saya ini kan juga nggak tahu toh terkait apa sih yang sedang mau dibicarakan dan gimananya. Tapi ya, ayo kita coba berkomunikasi untuk mencapai satu titik pemahaman yang sama. Oke. Jadi gimana, Mas? Jadi teman-teman Cindy Podcastan ini yang baru lihat Cindy Podcastan, spontan ini adalah Cindy Podcastan ini adalah spontan. Nah, spontan ini adalah ini adalah spontan. Asik lu Bang, asik sendiri. Spontan ini adalah uhuy. Jadi spontan ini adalah Cindy Podcastan. Yang di sini itu kita membahas tentang film, seputar film. Jadi banyak hiburannya, banyak insight-insight baru dari kita yang bakal kalian serap. Insya Allah. Bismillah ya lah. Nah, Mas, di sini itu Mas Aaron, kok Mas Aaron ya? Gak enak. Apa? Di sini itu Aaron itu dikenal sebagai apa? Banyak sih sebenarnya. Saya tidak membatasi perspektif orang-orang, tapi kebanyakan ya orang aneh gitu aja. Sangat-sangat aneh. Keanehan ini muncul karena kayaknya terlalu banyak hal yang tak lakukan dan ya tidak fokus pada satu hal. Hanya oke, menjadi A oke, menjadi B oke, menjadi C bisa dan segala macam. Akhirnya aneh kok niki. Apa yang mbok garapi? Sakno sing liyane gak kebagian. Termasuk film bisa. Termasuk film juga. Termasuk film. Nah, itu kalau film sering di ranah apa? Nah ini juga akan kembali juga basic. Yang pertama tak pupuk adalah di teater. Teater kan bentuk pengemasan kehidupan nyata menuju ke dimensi panggung. Yang dimana, oke, kita mencoba untuk mengambil nih, mengobservasi, merepresentasikan apa yang terjadi di sekitar kita. Permasalahan sosial apa yang terjadi. Kita kemas menjadi satu hiburan. Tapi ini hiburan yang juga bermanfaat. Ada nilai moral yang bisa dipetik dari pertunjukan itu. Berarti itu lebih ke relevansi ini juga. Nah, akhirnya saya menemukan relevansi itu juga di perfilman. Hingganya kalau di film saya fokusnya lebih ke
gimana ya, menyajikan satu cerita yang dimana itu implisit tentang apa yang ingin disampaikan, tapi itu relate. Hingganya menghadirkan banyak pertanyaan untuk penonton dari cara kepenulisan untuk diterjemahkan dalam media digital, yaitu film tadi. Berarti tetap ada satu kerilitan. Tetap harus ada satu kerilitan. Nggak mungkin saya tiba-tiba lari tanpa ada kesinambungan antara satu dengan yang lain. Seperti itu. Berarti itu sama kayak misalkan kamu itu bikin film nih. Kamu itu bikin film. Ya, yang kamu angkat itu adalah relate-nya itu tadi. Relate-nya. Nah, akhirnya ada opsi juga. Kayaknya yang relate karena film udah berkembang sangat lama kan. Kayaknya hal relate sudah diborong lah sama sutradara-sutradara terkenal. Ya, udah diborong semua deh. Akhirnya gimana ya? Tetap hal yang relate, tapi apa ya yang menjadi pembedanya di situ? Akhirnya memainkan gradasi moral yang bertentangan seperti itu. Tapi misalkan kita ngomong hal yang relate, kan nggak semua film itu relate gitu loh. Benar. Kan nggak semua film relate. Contohnya adalah film horor. Nggak mungkin semua film horor itu relate kan. Ya. Kalau film komedi oke, relate lah. Bajai-bajuri semua relate. Agak lain semua relate walaupun aneh sih. Tapi semua film horor itu kan kita nggak relate. Tapi kenapa banyak peminatnya? Nah, menurutmu kenapa banyak peminatnya di film horor? Kebanyakan ya tak singgung kayak ini juga bakal masuk ke FOMO ya, tentang siapa yang main, sutradaranya siapa, dan apa ya, branding orang-orang terkait produk yang belum dia tonton kayak iku lho api, wah eman kon gak delok, kacau kon gak delok, dan takut dijauhi oleh circle lah kayak aku sebenarnya. Oh iya, ini api. Nah, dia menjadi orang yang ikut-ikutan untuk menyemarakkan hal yang tidak diketahui itu. Itu berarti termasuk ke FOMO ya, maksudnya kayak rame-rame. Wah, ini misalkan sekarang ini lagi rame-rame ini siksa kubur gitu kan. Siksa itu kan, siksa Nanti editor tolong titit ya. Itu gitu kan, sama Badara Uhi di desa desa penari gitu kan. Berarti itu bukan kebanyakan, ada beberapa yang FOMO. Ada yang beberapa yang FOMO. Maksudnya juga tidak menjustifikasi semua yang nonton adalah FOMO ya. Enggak. Cuma ada oknum tertentu. Tapi ada yang ikut-ikutan. Ini Badara Uhi loh, bagus ini. Tapi wah, Badara Uhi, ini serem banget dia, padahal lebih serem Casper gitu kan. Wah. Sumpah aku ndelok Casper ini kayak wedi aku. Itu film horor pertama kali Casper. Aku wedi banget Casper. Horor pertama apa ya? Dikebaki makku. Horor ya, Pak. Horor banget itu. Mari menurut Komburi. Wah, yang aja kok sapu ya. Wah, itu yang paling horor. Ya kadang-kadang bapak sih paling horor. Bapak paling. Bapak itu tatapan matanya tajam. Seakan-akan harus menyiksa kan kok. Awas kok. Anjir. Maaf, Pak. Oke. Tapi untuk film horor pertama, pernah ndelok film horor kan? Pernah lihat film horor kan? Pernah, tapi kayak aku lupa judulnya. Berarti sangat lama dan bukan benar-benar penikmat film horor juga. Ya sing Mas Arna sampaikan tadi kayak ya ngapain aku melihat satu hal yang menurutku gak relate gitu. Yang dimana ketika kita ngomong horor mungkin ketakutan itu hanya ada di dalam imajinasiku sendiri. Yang belum tentu ya itu terjadi. Berarti sebagai seorang yang muslim, alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Lapa kok begitu? Iya, alhamdulillah. Nah, mungkin ketika sebelum kita nonton film horor, ketika anggaplah kita sholat malam sendirian, ya sebenarnya itu aman-aman saja. Kemudian setelah melihat film horor, seakan-akan ada makmum tambahan. Kan itu kan kengerian dari horor itu sendiri, menjadikan suges itu semakin menjadi-jadi. Soalnya kan itu dibangun sama cerita dan juga dibangun sama kayak apa ya, ketegangan di situ gitu loh. Iya. Ada podcast Mbak. Ada ketegangan di situ gitu loh. Mbak kenal. Hah? Iya. Ya terus. Jadi kan itu juga bukan pure dari FOMO-nya, tapi pure dari filmnya gitu loh. Kayak ketegangan di film horor. Ya kita tahu ketegangan film horor kan ada pacing-pacingnya. Ya misalkan datar nih, tiba-tiba kayak wah kok biasa, tiba-tiba langsung turun pacingnya, terus langsung naik gara-gara jump scare gitu. Itu kan gara-gara itu juga.
Nah, akhirnya kan kalau ngomong FOMO juga kan ada itu apa dua dampak positif negatif. Negatif ya anggaplah seperti itu. Karena FOMO akhirnya dia punya ketakutan, akhirnya yang awalnya dia FOMO akhirnya punya trauma nonton film horor. Karena banyak bayang-bayang imajiner yang tidak mungkin ya mungkin belum terrealisasi oleh kehidupan nyata. Tapi kan ada juga FOMO yang positif. Ya. Ibaratnya sedang hype nih contohnya Avenger yang Infinity War sama Endgame. Avenger Sevenfold. Wah, diriku the only thing I ask of you. Avenger Sevenfold. Iron Man bikin sering gitar. Yuk. aku lah. Kok bisa? Iron Man. Iron Man. Itulah. Kefomoan Kan juga bisa berdampak bagus nih, Pak. Anggaplah Avengers yang terakhir yang fase berapa itu yang di MCU yang ya wis Avengers kan itu hype banget kan karena itu menuju Endgame. Infinity War sama yang Endgame itu hingganya kalau orang yang FOMO baru langsung lihat di situ dan dia mendapatkan impact, wah ternyata filmnya bagus, keren, mantap, iya itu kan akhirnya harus cari dulu yang sebelumnya yang Age of Ultron, terus sebelumnya lagi kenapa Avengers terbentuk, berarti bla bla bla. Akhirnya bisa narik mundur sendiri. Oh ternyata akhirnya kenapa bisa adanya Infinity War dan Endgame karena awalnya gini. Oh pantesan kenapa ini bisa hype dan banyak penggemarnya. Tapi kan gara-gara nggak cuma dari cerita juga kan, biasanya kayak editan apa ya? Nama itu CGI. CGI yang terkesan wah gitu, yang ditonjolkan itu ya CGI gitu kan. Gitu. Itu kan yang juga bisa menarik audiens juga kan. Ya, terus kalau misalkan kita bicara film horor lagi, percaya hantu gak? Ya hal kayak gitu pasti ada. Sumpah? Kalau kan nggak percaya, tapi sering diganggu. Ya, berarti percaya apa enggak? Enggak. Terus percaya? Suges dong. Tapi waktu di Suges itu aku terbayang-bayang soundtrack hantu, ngerti gak sih kan? Dem ngono ku ndek di kepala itu pasti ada itu. Itu sing bikin serem kan. Terus lah misalkan kamu ini adalah sutradara ya kan? Sutradara. Kamu lebih bikin film sing linear, sing pacing-nya iku linear, atau sing kamu ingin mendobrak hal yang baru? Mesti gimana? Kasarnya gini. Oke, topiknya adalah anggaplah horor. Ketika sing masyarakat jelasan, oke, pasnya seperti ini. Kemudian pasti ada titik drop untuk mencapai langsung naik menjadi 1 jump scare, kemudian turun. Kalau misal itu dibalik ya, Pak. Jadi habis pacing, datar, kemudian naik, jump scare, tiba-tiba drop, turun. Kemudian penonton masih akan ngira bahwa akan naik lagi kan. Karena udah drop. Tapi aneh dong, mesti nggak? Ya sih, kan kemudian udah termaneh. Oke, aneh ya. Tapi pernah ada nggak? Belum. Lah berarti kan nggak bisa dibilang aneh karena kan belum ada hasilnya. Berarti kan harus bikin dulu terus akhirnya melihat kacamata orang-orang apakah ini aneh. Kalau aneh mungkin iya karena orang-orang terbiasa dengan template yang seperti itu. Jadi kita coba tawarkan template baru nih. Di Canva. Aku mikirnya template PPT. Itu. Tetap sih, semua kan antara anggaplah filmmaker, penulis atau sutradara dengan gaya mereka sendiri-sendiri. Pastikan kalau itu belum pernah terjadi, pastikan ada penawaran dulu, penawaran terhadap itu. Kalau ini fail berarti apa failnya? Berarti lebih ke nyari pasar ya kan? Diketahui dulu, ini layak diterima atau enggak. Tetap pasarnya siapapun. Akhirnya kan setelah ikut tayang dan segala macamnya akhirnya bisa tahu, oh targetnya seperti ini, benefitnya seperti ini, feedback bagusnya seperti ini, buruknya seperti ini. Kayak aku masih gak bisa terima Dilan yang bajingan, nggak seperti itu. Aku terima Dilan yang alay yang sendayu. Kan kasarnya seperti itu. Kalau misal mau bikin film romance yang seperti Dilan tapi versi lebih beringas. Kok kayak jiplak Dilan, padahal Dilan kan alay mendayu-dayu gitu. Ini lebih gitu kan. Kayak kamu milih ya gitu. Kok tahu sih? Karena kamu kan adekku kok. Kamu adekku tau. Kan kayak gitu kan.
Tapi kalau misalkan bicara soal kerelatean dan gimana cara bikin film ya, mesti gimana cara kita mendobrak satu hal yang inovatif lah. Inovatif. Oke. Berarti itu tetap ditarik di hal yang relate atau enggak? Bergantung. Enaknya di ranah relate atau enggak. Kalau misalkan relate ini, kalau relate kan lebih banyak general diketahui orang-orang. Akhirnya inovasi pembeda itu kalau dimencengkan sedikit orang-orang pasti langsung kok ini. Oh berarti kayak di stand up ya? Ada premisi, set up, terus punchline. Yang pasti kebanyakan punchline patah gitu. Karena apa? Kita menggiring opini yang general dulu nih. Kita masuk opini general ya, relatean tadi. Kemudian ketika relate, kita belokkan dikit nih. Jadi kan penontonnya ketika dalam satu lingkup sosial yang general akhirnya mikir, perasaan di sosial kayak seperti ini deh. Kok iki moro-moro nggak rene? Kok moro-moro dia jadi game, jadi lesbi kan? Aneh, menjadi penyimpangan sosial itu. Berarti kayak misalkan kita bikin skema ya, misalkan ada anak gitu kan, ada satu anak di satu keluarga gitu, ada anak, dia itu pergaulannya melenceng, pergaulannya bebas, nakal gitu kan, ternyata tiba-tiba dipatahkan, ternyata ibu yang pang gitu. Oh, wapi. Sahal. Bapak LC. Oh, kebayang bapak-bapak peringosan gitu kan. Sampai terkikul gitu. Astagfirullahaladzim. Apa kayak film? Gitu kan. Ternyata bapakku LC gitu kan. Ternyata orang tua aku di luar dugaan gitu. Kamu rokok gak? Oh boleh, ada tak? Anak. Nih. Terima kasih. Rokok kan? Iya. Tadi tiba-tiba ada HP. Makan lah. Iya. Makan sih lah. Aku nyemut rokok. Jadi gitu guys. Tapi udah lama nggak? Misalkan berkecimpung di dunia. Kayak aja. Ayo. Berkecimpung. Cupang itu gelas yang ada rambut mohae kak. Apa? Kapeng. Cupang ini kapeng. Gelas kap ada pang. Lusuh itu. Biasa gelas itu. Gelasnya lusuh. Berkecimpung. Iya. Berkecimpung. M-nya hilang. Enggak. Ya, berkecimpung M. Ya. Berkecimpung di dunia pembuatan naskah. Udah lama nggak? Baru 2 jam yang lalu. Berarti lama aku ya? Iya lama kamu masih. Aku 3 jam yang lalu. Tapi kamu 3 jam yang lalu kamu jemput aku. Oh berarti di perjalanan kita menjadi satu naskah. Oh benar. Akhirnya jadi ini. Jadi ini. Oke, jadi gitu asal usulnya ya. Asal usul podcast ini adalah kita tercetus langsung teman-teman. Ya boleh kita nggak podcast. Tapi di atas sepeda motor. Di atas sepeda motor. Ya boleh tuh. Bisa enggak? Bisa enggak? Kita podcast di atas sepeda motor. Kru siap enggak? Nah jadi kita sepeda motoran gitu. Ya podcast gitu. Mobil kan sering. Ya, mobil sering. Sudah. Umum lah. Kayak kalian ngobrol sama teman kalian pas motoran. Gitu. Tapi ada kamera. Wah. Hah? Ya. Hah? Coba. Oke lah balik. Berkecimpung di dunia naskah. Sebenarnya baru juga ya karena alasanku juga kenapa aku milih pendidikan bahasa Indonesia. Oke, kebanyakan film kalau nggak pakai bahasa ibu adalah bahasa nasional. Kebetulan kita ada di Indonesia, yang bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Akhirnya mau gak mau secara penstrukturan penulisan naskah menggunakan bahasa Indonesia dong, yang baik dan benar. Nah, yang baik dan benar ini yang jarang untuk diterapkan gitu loh. Jadi kadang kita banyak miss pemahaman tentang bahasa Indonesia, salah satu kosakata anggaplah seperti itu. Karena hal itu salah dan sudah digunakan banyak orang ketika ada penawaran ini yang benar dan ini yang baku. Kok aneh jadinya? Iya, karena kita terbiasa dengan yang salah. Ya, soalnya kan aku waktu bikin naskah itu kan juga pakai bahasa sing bukan bahasa baku untuk dialog. Ya aku sah nggak? Misalkan untuk dialog itu tidak jadi enggak gitu. Nah, itu juga ada kajiannya namanya fonologi. Nah, di bahasa itu juga mempelajari kenapa tidak menjadi enggak ini. Berarti ada peleburan penghilangan suku kata ti menjadi hanya da.
Dan dak ini kan nanggung, akhirnya butuh satu imbuhan secara namanya apa? Alat ucap menjadi enggak. Nah, Tapi itu tetap, kata asalnya adalah tidak. tapi tetap bisa, tetap sah. Tetap sah. Jadi sebuah Enggaknya naskah. menjadi bahasa gaul lah bahasanya. Enggak, gitu. Misal bahasa Inggris, misal I will doing menjadi I'll doing. Nah, seperti itu. Jadi ada mempersepitan kata agar menjadi lebih fleksibel. Tapi kalau misalkan kita pakai bahasa baku kan juga gak enak juga kan. Nah, akhirnya kan juga harus diketahui ketika bikin penaskahan secara sosiologisnya gimana. Gak mungkin aku ngomong ke bapakku, kon ya apa, mari mangan. Walaupun kon itu sering kita gunakan dalam hidup berteman sehari-hari. Tapi kan juga gak etis jika kon digunakan nang bapak. Oh, Berarti kan juga ada pengkhususan strata dalam penggunaan bahasa juga. Ada yang namanya bahasa formal dan non formal. Ya gak mungkin menggunakan enggak nang dosen maksudnya. iya. Ya, walaupun mulai sering ya sekarang. Oh enggak pak. Oh iya, iya. Ya, Aku sering nemuin sering itu. yang banyak kan. Pun kita sendiri kayaknya seperti itu. Tapi kan harusnya kan kayak, oh sepertinya tidak bisa pak. Ya untuk ada pembatasan bahwa ini adalah juga sebagai bentuk penghormatan antara strata dengan yang lebih tua. Nah fungsi bahasa sebenarnya ada di situ. Jadi misalkan, kalau misalkan sebuah naskah itu pakai bahasa baku ya aneh juga gak sih? Maksudnya kayak film horor gitu. Wah, gak boleh gitu kamu gitu. Itu bahasa yang gak baku kan. Nah, akhirnya Kalau coba kita bredel. Bayangkan film ini sudah ada di tahun 1800. Dan orang-orang 1800 mulai produksi film horor dengan bahasa baku. Wah, kamu tidak boleh begitu, ibu. Kayak ngomongin cipung. Jadi, Nah, akhirnya kan karena ada keterbiasaan kan di situ. Kita biasa menggunakan bahasa yang biasa non formal. Akhirnya bahasa baku kayak kok enggak banget. Tapi kita memposisikan kita di zaman dulu dengan adanya bahasa baru yang non formal seperti itu. Kita ngomong naon anjing, seperti itu. oh berarti masih bisa dimasukkan kan? Sangat bisa dimasukkan. Tapi itu kan juga yang menjadi satu hal ikonik. Nah, akhirnya kan jadi titik ikon gitu. Dimana ketika bahasa baku mulai ditinggalkan atau mulai lupa lah gimana bahasa bakunya. Ketika aku film ini kebanyakan menggunakan bahasa baku dan Ada banyak kosakata yang gak aku tahu dan itu menjadi ikonik. Wah, aku gusar. Kan apa gusar ya? Gusar juga ya. Gusar itu marah. Maksudnya ada sedikit rasa emosi. Oh, gusar kayak rada mangkel. Jadi satu bahasa ikonik itu juga diperlukan di dalam film. Maksudnya kayak harus ada kayak film, contohnya kayak film Avenger gitu kan. Avenger Assemble gitu kan. Avenger Assemble itu. Adanya Assemble. Berapa kali. Aduh, udah berjalan berapa menit? 1 jam. Hampir 1 jam. Kita retake. Berarti jam plus 2 menit barisan. Retake lagi 2 menit. Gara-gara bangku kegeser. Oke, sampai mana tadi? Di 1 jam yang lalu. 1 jam yang lalu kita ngebahas tentang hal-hal yang ikonik di film. Oke. Kalau misalkan hal ikonik di film itu adalah film azab lah misalkan di sini ya. Oke, sinetron lah ya. Sinetron azab. Gak cuma sinetron azab, yang ikonik juga itu Cinta Fitri. Tukang bubur naik haji Cinta Fitri. Pernah ngerti gak? Cinta Fitri aku enggak. Yang nonton sinetron apa? Tukang bubur naik haji. Tukang bubur naik haji. Soalnya bukan delok. Aku terpaksa harus melihat. Itu sesuatu yang ikonik. Iya. Itu yang ikonik itu adalah bubur ya. Tapi itu sah nggak? Misalkan kayak apa ya? Hal yang ikonik yang nyentrik misalkan kayak editan, terus hal-hal di luar itu jadi ikonik itu sah nggak? Sangat sah. Anggaplah ya kita coba ngomong mana masalah sinetron azab ya. Yang kita tahu ya pembahasan kita tadi adalah dengan editan yang nyentrik. Yang CG seadanya. Bukan intelijen ya. CG seadanya. Ya segitulah. Ya gitulah ya. Tiba-tiba meteor, tiba-tiba LPG. Oke, mungkin pencipta awal menjadikanku sebagai sarana dakwah melalui sinema elektronik atau sinetron itu sendiri. Tapi
karena ada hal yang nyentrik tadi, akhirnya bisa memunculkan persepsi dong. Kalau tanpa ada hal yang nyentrik, itu view-nya dikit. Dengan adanya editing yang nyentrik, itu menjadi satu hal yang wah. Tapi wah ini akhirnya menggeser nilai fungsi awal sebagai sarana dakwah menjadi media hiburan. Ya, tapi ceritanya bakal kalah. Ceritanya bakal kalah. Karena gini, apa sih yang ditunggu dari anggaplah yang tadi tentang sinetron Azab itu? Ceritanya atau editingnya? Yang sekarang berarti. Kalau yang sekarang berarti yang ditunggu adalah editingnya, ya kan? Editingnya. Berarti jual editing dong. Akhirnya sekarang jual editing. Karena apa? Views-nya naik dong ketika sebelum hal nyentrik itu ada. Hingga akhirnya ya para konten kreator di IG atau TikTok yang mengadaptasi hal yang serupa tentang yaitu tadi jasa keliling, jasa tebar benih ya kan, bercocok tanam. Dan dengan inspirasi itu dari sinetron Azab, terus hingga akhirnya itu menjadi salah satu nilai jual yang awalnya ya itu mencakup hal yang general hingga anak-anak kecil ya anak muda lah ya, itu bisa tertarik kayak wah fun. Tapi gue berarti ngedobrak itu termasuk satu inovatif gak? Menghadirkan satu editan sing kayak nggak mungkin deh di Indonesia ya, tiba-tiba ada meteor gitu, tiba-tiba ada apa gitu. Nah, itu termasuk satu yang inovatif. Aku akhirnya juga bingung apakah ini salah satu inovatif atau satu hal faktor yang tidak disadari. Dan maksudnya satu hal faktor yang tidak disadari? Mungkin tidak akan expect bahwa view naik karena editannya nyentrik. Oh, itu adalah satu hal yang disengaja, tapi sebenarnya tidak disengaja. Ya wes karena anggaplah mungkin nggak tahu ya karena keterbatasan untuk mengaplikasikan editan seperti itu akhirnya dan waktu yang dikejar tayang kan itu selalu satu hari bisa sampai roll 3 klip, 3 episode dan segala macam. Yang otomatis akhirnya mungkin menurutku itu dikerjakan seadanya, tapi seadanya yang tidak terfikirkan ini malah menjadi untuk sekarang menjadi nilai jual utama. Akhirnya itu kan muncul variabel lain yang tidak disadari. Entah mungkin pernah lah lihat di IG bahwa si pencipta karena maraknya konten kreator yang menduplikasi hal yang sama tentang dari Azab itu tadi, jadi dilarang menggunakan cerita serupa kayak gini-gini untuk mengecap bahwa itu adalah originalitas tentang itu. Oh, sampai jadi originalitas? Nggak tahu, mungkin bisa dibenarkan lah ya kalau aku ada salahnya. Sepenangkapanku seperti itu. Terus hal yang ikonik lagi itu adalah lebih ke mainnya keluar ranah. Tapi kan ya keluar ranah misalkan ya Azab. Pasti tiba-tiba ada azab seperti itu ya kan, itu kan sangat-sangat keluar ranah gitu kan. Siksaan neraka tapi dihadirkan di dunia. Walaupun di neraka besok nggak ada LPG ya. Tapi template seperti itu, mesti template hal-hal yang entah siksaan, entah kita kalau misalkan bicara di film horor itu template-nya itu selalu dark, kalau reading selalu dark dengan cerita yang selalu seperti itu, ada pacing-nya. Itu termasuk hal yang lumrah gak? Atau kamu punya kayak aku pengen inovasi lagi? Kamu kalau lihat di pasar seperti ini. Kalau misal pandanganku horor, dengan aku yang tidak terlalu suka ya dengan horor, itu ada pandangan juga akhirnya mau gak mau mencoba memikirkan kenapa horor selalu bernuansa dark, gelap dan segala macam. Akhirnya ada satu titik pemikiranku pribadi. Kita sering untuk larut dalam kegelapan. Ketika gelap, kita tidak bisa melihat apa-apa karena tidak ada yang namanya cahaya ataupun terang. Hingga ketika itu semua gak ada cahaya itu, indera kan mati semua. Salah satu yang sangat berfungsi adalah pikiran untuk menampilkan bayang-bayang imaji, garis-garis imajiner tentang satu hal yang mungkin itu tidak ada, tapi itu terlintas di pikiran. Tentang tiba-tiba ketakutan ada sosok di belakang karena kita tidak tahu, karena dia gelap juga. Akhirnya jump scare bla 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 segala macam. Itu kan sebagai bentuk simbol mengungkapkan ketakutan. Dan itu sebenarnya juga ada kajian, nggak tahu ya ini masuk apa ya, kajian psikoanalisis. Berarti misalkan
Kalau misalkan kita itu bikin satu film horor, tapi nuansanya enggak dark, masih bisa. Nah, akhirnya kan inovasinya di situ. Inovasi di situ. Gimana caranya mengemas horor tapi dengan medium yang terang? Ya sebenarnya aku nggak tahu ya apakah bakal tetap masuk horor atau thriller ya, yang gore. Ya kalau lebih masuknya ke komedi sih. Bayangin bro, lihat pocong, tapi colorful. Tone warnanya colorful, kan lucu. Karena aku mikirnya bukan kain kafan tapi spray Milo. Akhirnya dipakai. Bayangkan di dunia ini tidak ada kain mori, onanya kain polkadot. Rupanya pocong ya apa pak? Tapi itu yang bisa menjadi hal sakral toh, maksudnya karena semua orang pakai kain polkadot untuk mengemas mayat, akhirnya kan juga jadi satu ketakutan. Bukan satu ketakutan, tapi pas kita bicara masalah kayak penggantian gitu kan. Kain kafan nih, gak ada kain kafan. Terus kita di satu momen ada yang meninggal gitu. Ada ustadz ngomong, tolong carikan kain polkadot. Aku ngakak deh. Karena kamu udah tahu gambaran kain mori. Ya dah, ada dengan menghadirkan dimensi baru, yaitu kain polkadot. Aneh. Iya. Coba sedari awal kain mori gak ada. Adanya hanya kain polkadot. Tetap. Ya karena kita ada di masa sekarang itu. Ya akhirnya kita coba meriletkan ya. Bayangkan pocong tiba-tiba siang-siang dengan coraknya seperti itu. Ya gak apa-apa, dengan komedi yang cerah gitu. Tapi itu mendobrak satu tatanan kan. Mendobrak satu tatanan tapi menurunkan fungsi estetika dari kesan itu. Akhirnya ya mungkin pasti bakal banyak perdebatan. Gak bisa itu dikatakan horor, gak ada nuansa dark, bla 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 dan segala macam. Anggaplah hal yang tadi kita ngomong masalah gusar. Gusar adalah satu hal yang tidak pernah kita tahu. Kita sering gunakan kayak mangkel, marah dan segala macam. Hingga kalau saya ngomong gusar, enggak, kita gak menggunakan gusar. Gusar ini bukan apa? Karena ketidaktahuan. Kita biasa gunakan marah kok. Kita biasa menggunakan kata mangkel kok. Kenapa harus kata gusar? Loh, sebelum gusar ini mangkel. Sebelum gusar ini mangkel. Karena ya sebelumnya itu sebelum mangkel ini gusar. Gusar, salah. Aku ada tak lurus kok gak bisa ya? Mau aku lurusin nggak bisa. Jadi kalau misalkan mau bikin satu film yang out of the box, maksudnya inovatif, keluar dari tatanan, itu sah-sah. Sah, tapi dengan segala pertimbangan. Ada bentuk pertanggungjawaban terkait hal itu. Soalnya aku pernah aku pernah tahu, itu film ada namanya film apa gitu. Itu filmnya tentang thriller, tapi color gradingnya itu color grading yang cerah. Maksudnya bukan color grading yang apa ya, yang dark, cerah. Berarti itu ada satu menggambarkan satu nuansa atau emang pengen out of the box saya. Menurutmu gimana? Kalau aku di posisi itu, aku mikirnya itu adalah satu bentuk yang kontras ya. Kalau emang horor biasanya dark, kita mengartikan suasana yang colorful. Oke, bukan horor ya, thriller yang biasa dengan gore, pembunuhan dan segala macam. Itu malah jauh lebih sadis loh. Bayangkan orang yang setiap hari hai orang ceprot. Wih, kok gak seperti itu deh orangnya, kok tiba-tiba seperti itu. Hingga dia ini baru dibuka kenapa dia seperti itu. Akhirnya kan ada satu titik temu tapi dikagetkan dulu. Karena kita gak dikasih bridging dulu. Berarti itu termasuk pacing gak? Termasuk pacing. Dan menurutku itu pacing yang apa ya, kayak ini menyenangkan deh. Bayangkan dalam satu rumah, kamu masuk rumah, lihat banyak mainan anak-anak berserakan, di tembok ono alif bakta sakjim kho, terus gambar-gambar binatang ya kan, kayak ya nuansa rumah dengan banyak anak kecil kan yang masih belajar. Tiba-tiba kamu masuk satu ruangan yang di mana itu ada mayat di situ. Oh, berarti bukan plot twist ya itu kan ya? Bisa dikatakan plot twist ya. Plot twistnya di situ. Akhirnya bridging untuk akhirnya kan mencari tahu kenapa ada mayat di rumah yang colorful. Latar belakangnya apa kok tiba-tiba seperti ini? Oh, ternyata orang ini baby blues atau apa? Oh. Atau anaknya kerasukan setan vacuum cleaner misalnya. Akhirnya mati bapaknya kayak apa kerasukan apa? Itu alat sing semprot Stella itu lah. Nah, tiba-tiba anaknya diam gitu. Setiap 15 menit ya. Ya kan itu saja seperti itu. Tak diemin loh. Misalkan anakku kayak gitu. Apa sih? Ini masalah. Aku lebih suka anakku tadi gantungan baju sih.
Gitu tangannya. Jadi toples. Tiba-tiba gini. Anakku toples. Toples cocok bisa. Aduh. Itu toples Astor sehingga pernah dibuka ya. Toples. Ya, itulah. Jadi seperti itu. Berarti itu adalah tatanan baru yang sah-sah aja kalau misalkan dipakai. Sah, tapi kan butuh perantara dulu nih. Heeh. Apakah pasar bakal menerima? Karena ini hal baru. Ibaratnya kamu sering minum minuman yang seger itu identik dengan es batu dan gula yang manis. Terus kamu menghadirkan satu minuman seger tapi pahit. Oke, berarti nggak semua orang juga nerima gitu. Gak semua orang yang menerima. Padahal juga seger. Anggaplah americano es. Sebagian orang pecinta kopi, nikmat, ini baru seger. Daripada minuman yang banyak gula dengan es batu dengan banyak perasa lain yang sangat manis kayak iki rawan untuk anu deh kayak gagal ginjal, impoten, gak bisa hamil, gagal otak, terus ambeien, kalah caleg, demo KPU, gugat MK. Kayak wes deh kita membahas masalah pemilihan wes deh ya. Jangan. Karena itu terlalu banyak musibah nanti. Sudah selesai ya. Ini Belum udah kan mau ngomong masalah pasar. Langsung bersih dari sana. Selain kita ngomong pasar. Gano es lah. Es. Ono es. Gak ada es ta? Kan iki gak proper Pak. Emang ono es. Ono sing gak es gak? Ono es gak? Ono lo es lu. Alhamdulillah. Heran. Awan bro, panas iki masalahnya. Oke, makasih ya. Kok wedok? Malah es dong. Aku oleh hijau es semua enggak? Enggak. Aku kan ngono lah wadai. Tapi kamu sing ngeterne ngomong wedok. Ya enggak ngono, teler. Dudu, walek sedotane. Oke, lanjut. Oke, saya sapa sih kok sing ngomong lanjut aku. Lah misalnya kita ngomong pasar, satu pasar, berarti pasar di Indonesia itu adalah pasar si digemari ya. Banyak digemari ke film horor. Oke. Film-film horor kan ono ikoniknya sendiri gitu loh. Ada ikonik. Ada ikoniknya sendiri. Nah, menurutmu film horor di Indonesia itu ikoniknya apa? Buat itu loh, buat pasar di film horor. Ya pasti setan etnis ya. Kita gak akan menemukan pocong di luar negeri. Kuntilanak di luar negeri. Nah, misalkan film horor kita itu Dracula gitu kan. Ya. Tiba-tiba Dracula di Indonesia itu aku malah lebih kasihan setan ini. Pasti bakal dirampok ke Dracula. Bayangkan bro, jas di situ dasi disalami bro. Nikah ya? Anak mana lo? Mana nih? Nikah ya? Bayar dulu bro. Moga langgeng ya? Makanya identiknya yang nah ini kayak menarik jadi bahasan. Aku juga mikir, kenapa selalu identik dengan pakaian yang kumal? Hah? Yang kucel, kotor, nggak pernah di laundry. Kali aku mengibaratkan tanah gitu. Oke, tanah. Kayak ya dikebumikan. Berarti alergi juga nggak terhadap kemiskinan? Maksudnya? Simbol tentang pakaian lusuh, kotor dan segala macam kan bukan underestimate ya. Cuma yang kita lihat adalah ya itu yang paling dekat adalah orang-orang yang berada di strata bawah. Ya, soalnya emang gimana ya? Ya ketidakpunyaan itu mah. Berarti kalau takutnya pada hal-hal yang kotor, berarti bisa nggak dianggap itu adalah ketakutan pada kemiskinan? Sebagai ranah kita bercermin bahwa ada loh orang yang masih di bawah kita. Pun sekaya apapun nanti kita jadi kayak gitu loh. Ya. Sama halnya kayak misalkan ada sesuatu yang horor, pasti kayak di rumah ini dulu ada yang meninggal. Di sekolah ini dulu bekas rumah sakit. Rumah ini dulu keluarganya dibunuh. Kan nggak mungkin kayak rumah ini dulu keluarganya baik-baik aja. Nggak ada kan? Nah, akhirnya dikembalikan ke hal ikonik. Ya sepertinya yang tak lihat, nggak tahu ya. Aku juga kurang melihat yang di luar negeri. Secara background kayaknya sama ya. Sepertinya kayak template gitu kan. Sesuatu yang menggiring untuk menuju satu tahap yang
Kalau di stand up punchline-nya di situ, yaitu jump scare. Pembawaan alur musik Heeh. itu juga berpengaruh, Oke, setuju, Ya kan? sepakat. ya kan? Nggak mungkin musik horor itu musiknya deng 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 waktu setan muncul We are rock you. deng deng ngono kan? Asik ya. Nggak mungkin. Nah, sepakat. Sama halnya, kenapa anak kecil kalau lihat Tom and Jerry, walaupun nggak ada dialog, tapi bisa menikmati. Karena jadi sound effect. Ada sound effect. Sound effect yang menggiring, yang sama sesuai konteks dengan apa yang sedang diceritakan dalam video tersebut, animasi itu, giring. Wah, brak. Ya karena ada sound effect itu tadi. Akhirnya bisa masuk feel-nya. Nah, akhirnya peran sound effect itulah. Akhirnya ketika anak kecil melihat itu, kapan dia bisa memalingkan wajahnya? Ketika iklan. Karena patah. Nah, fungsinya sound effect di situ. Menggiring cerita sesuai dengan efeknya. Kehadiran efek ini juga menonjolkan garis cerita. Apa sih yang ingin disampaikan? Bayangkan scene sedih. Tiba-tiba lagunya bila bom nuklir diledakkan, enggak. Nasi Dariah tuh. Nasi Dariah maksudnya ya gak sesuai konteks juga. Akhirnya sound effect juga harus dibatasi keperluannya seperti apa. Gak bisa semua asal dimasukkan. Karena hanya seperti itu. Tapi kan itu masalah editor, ya kan? Masalah ya apa? Sutradaranya setelah produksiku kan editor kan. Pasti yang nyiapin semuanya. Berarti itu gimana caranya kamu bisa membuka itu tanpa jatuh? Ayo, coba. Hah? Enak. Coba dicampurin. Enggak. Enggak. Coba. Enggak, wes lanjut terus. Iya. Kalau misalkan ya. Iya. Tapi kalau misalkan apa tadi itu? Kita bahas apa? Sound effect. Dan misalkan kamu jadi editor. Katakanlah kamu editor drama. Sound effect seperti apa? Kamu bakal nyari edit yang seperti apa? Bakal ngedit yang seperti apa? Banyak sound effect kah? Atau banyak apa ya? Soundtrack sing banyak lirik atau Oke. instrumental? Kalau menurutku lirik itu bisa dipakai. Asal liriknya sama dengan konteks cerita. Dan dalam cerita itu ada satu misal adegan si cewek merenung karena diputusin. Dia hanya melihat buku catatan harian yang pernah dikasih oleh pacarnya. Dan itu adegannya sunyi, cuma menunjukkan aksi dari si cewek. Yeah. Baru situ musik yang berlirik bisa masuk. Lah misalkan nggak ada lirik ya? Bisa. Tapi nah akhirnya lirik kan juga bisa menjadi perantara ketika si tokoh tidak ada verbal yang dikeluarkan. Lirik menjadi satu gambaran. Akhirnya munculnya soundtrack itu untuk menggambarkan kondisi cewek. Aku menganggap bahwa instrumen itu digunakan untuk penguat ketika verbal. Ketika misal adegan marah, misal dengan suara orkestra sing, atau adegan scene berantem, emang tidak verbal, tapi gerakannya kan gerak terus. Penambahan sound effect adalah untuk memantapkan gerakan-gerakan tersebut menjadi satu hal. Oke, ini puncak actionnya di sini. Dramatisasinya dari musik. Nah, akhirnya juga pemilihan musik instrumen itu berpengaruh. Gitar, piano, drum, bass itu kan punya frekuensi yang berbeda. Nah, frekuensi ini menurutku bisa menyocokkan tergantung scene apa yang sedang ada dan mau ditambahin sound effect yang seperti apa. Oke, misal kondisinya sedang santai. Dengan alunan gitar, oke. Kalau piano, menurutku itu cenderungnya pada hal yang sedang mendayu, yang sedih, yang benar-benar denting, ting, ting, misal kayak suara kompor kayak kan. Ini kan menunjukkan kekrauditan di dalam dapur kan. Kadak, Mas tak buenteng. Kan itu juga menambah rasa emosi. Kalau sound effect kompor itu tidak dimasukkan cetak hingga tapi diganti piano gitu. Diganti piano. Emosi selanjutnya kan gak bakal bisa masuk. Nah, ini kan aku juga emosi. Karena ini gak relate sama kita sekarang. Nah, juga berarti kan ada batasan. Apakah itu terlalu overlap untuk dimasukkan atau itu udah pas atau malah bisa kurang.
kayaknya kurang deh ini. Apa ya? Feel-nya akhirnya kurang nyampe. Karena nggak ada sound effect dan karena nggak ada sound effect itu mah. Dan menurutku di situ kepiawaian editor untuk menangkap apa yang diinginkan sutradara itu menjadi satu garis besar. Karena menurutku sutradara ketika pasca produksi itu editor. Dan ranah sutradara ketika produksi menjadi, nah gini kasarannya, pra produksi itu kan ada penulis dan sutradara yang rembuk. Waktu produksi sutradara, talent dan DOP. Berarti kan tugas penulis diserahkan ke sutradara. Kemudian pun ketika editing, tugas sutradara diserahkan ke editor. Oke. Berarti setiap fase itu pasti ada. Pasti ada, tapi dengan nama lain. Penggantian job desk itu mang sesuai dengan apa yang sedang dilakukan. Ya berarti mau karena dulu kan mari kita kan sudah ngebahas tentang pra, terus produksi TV sama pasca. Terus dari kamu sendiri sebagai apa ya, sebagai Aaron yang pemikiran yang out of the box gitu. Enggak juga, iyalah. Oke. Ya, enggak apa-apa. Ya, out of the box loh. Out of glass, soalnya ini plastik, itu enggak apa-apa. Out of context. Karena tadi bahas plastik. Oke. Terus kamu itu pengen buat film seperti apa? Ya, anggaplah dari penyampaian tadi. Oke, monggo, Pak. Penyampaian tadi penyampaian tadi kan kita juga bahas tentang inovasi. Bagaimana hal baru yang pasarnya aneh sekarang. Tapi ada kemungkinan loh kita bikin B untuk di formulasikan. Aneh. Aku kerumunnya Anis, Bro. Pasarnya Anis sekarang. Terus ya seperti itu. Boleh apa, Pak? Karet. Karena Pak. Nah, seperti itulah. Betul nih mereka. Itu maestro. Like itu. Thumbnail itu. Ayo thumbnail. Buat thumbnail. Nah, kita ngomong, yang ada sekarang pasar A. Tapi ada kemungkinan pasar B bisa diformulasikan loh, ditawarkan loh ke pasar A. Itu menjadi satu bentuk baru. Habis A soalnya B. Oke. Nah, akhirnya kan proses memformulasikan itu kan, nah menurutku ranah paling menyenangkan adalah gimana kita melihat pasar menjadi satu hal apa ya yang belum ada di situ. Karena aku ngutip dari omongan temanku, pasar itu bisa diciptakan. Ya setuju. Ya kan? Kasarnya gini, tahun berapa sih drifting, bahasa thrift itu masuk? Dan kayaknya baru segelintir orang. Soalnya ada inovatornya di situ. Ada inovatornya dulu toh. Baru kayak pasti awalnya kayak ngapain jual barang bekas ini, pakaian bekas jijik. Tapi ketika orang-orang baru bisa melihat ada value di situ, barang yang dibeli 50.000 dijual 100.000 itu laku. Untungnya banyak ternyata dan laku. Akhirnya muncul kompetitor. Berarti kan harus ada inisiator dulu untuk misalkan pasar, walaupun awalnya pasar itu tidak disukai. Kasarnya gini, pada tahun 1980 itu yang marak itu celana cat bre yang bawahnya melebar itu kan, celana Elvis. Akhirnya ketika celana pensil itu muncul, kayak ngapain celana pensil? Kan mending menghapus. Iya, bisa stabilo juga lebih berwarna tuh. Terus apalagi setelah pengen golek. Akhirnya ketika fase celana pensil masuk, terus banyak orang yang pakai, menjadi tren. Cat yang ditinggalkan. Terus di tengah maraknya celana pensil, ada inisiator lagi untuk memunculkan celana cat muncul lagi celana cat akhirnya diskriminasi terhadap celana pensil muncul lagi, dan fase itu memang ada dan nggak bisa ditolak karena ya aku menganggap itu kayak burung phoenix lah. Kalau mati ya dibiarkan mati nggak apa-apa karena itu akan hidup lagi. Ya. Tinggal siapa inisiatornya. Terus menurutmu sendiri, kamu bikin ditarik di pertanyaan ya, kamu mau bikin film yang seperti apa? Nah ini juga berarti kan ada keharusan melihat pasar dulu. Akhirnya nanti akan timbul dua pemikiran, ikut pasar karena
berpengaruh laku atau enggaknya, atau ke gambling antara laku atau enggak laku, tapi aku membawa idealis dari gebrakan baru. Nah, kayaknya aku pingin ke ranah itu deh, ke ranah inovatif. Maksudnya, hal-hal yang sudah umum sesuai pasar itu sudah sering kita lihat. Ayolah kita menjadi inisiator dari tiap kita masing-masing. Karena apa? Dengan kita berpikir untuk menjadi inisiator, berarti kan kita berpikir untuk berkembang. Misalnya, aku bisa loh ngelepas karet ini terus memasukkan sedotan hal umum toh. Apa ya? Karena gak ada sedotan ya akhirnya aku gigit ujungnya. Mungkin beberapa orang yang baru melihat aneh kon iki. Terus kenapa diciptakan sedotan gak mau gigit ujung plastik? Ya karena gak ada sedotan pada saat itu. Akhirnya secara ekonomis juga aku milih efisien dan aku haus. Aku minum lewat ujung ini dan kayak akhirnya orang-orang yang juga bisa berpikir, ya ternyata lebih simpel, lebih enak daripada aku harus ngaretin kayak sedotan dan segala macam, bla bla. Dorong sedotan ini ternyata tengah suwek, gak iso disedot, ya kan. Tiba-tiba sedot, tiba-tiba sedotannya ada buntu gitu, ditutup sedotannya ternyata ada punya hajatan. Terus, akhirnya seperti itu kan. Aku beranggapan mencoba untuk ayo kita masing-masing dari kita mencoba jadi inisiator. Kita mengembangkan ranah berpikir kita untuk hal baru apa ya yang bisa dikembangkan. Misal bentor kan termasuk salah satu inovasi. Karena apa? Ya karena capek ngayuh. Kenapa enggak becak ini dikombinasikan dengan motor? Hanya munculnya bentor. Dengan skop motor yang bisa 2-3 orang menjadi 3-4 orang dan barang-barang. Tapi menggabungkan dua fungsi. Kan itu terobosan baru. Oke, jadi kamu mau membuat terobosan baru. Terus sekarang pesan dan kesan. Kesanku inovasi itu selalu bisa dikembangkan dari hal apapun. Pesanku adalah ayo kita menjadi sosok yang selalu berpikir hal apa yang belum, hal apa yang bisa menjadi satu hal yang baru. Hal baru itu bukan hanya hal yang baru diciptakan, tapi kita coba ngangkat hal-hal lama, anggaplah budaya, tradisi dan apapun yang bisa dikorelasikan dengan era sekarang. Akhirnya itu mungkin bisa menambah pandangan bahwa menghindari kefomoan yang kita bahas tentang awal tadi, karena kita bisa melihat esensi dengan cara berpikir. Jadi penarikan garis besar tentang adanya editing dan segala macam, terus ke pasar, FOMO dan segala macamnya, itu bisa diminimalisir atau bisa dicerahkan dengan bagaimana pola kita berpikir. Jadi kita bisa melihat dari berbagai banyak sudut pandang lain, misal dari pemetok es batu itu. Terus? Dan ya berarti kan kita bisa melihat hanya dengan suara kita bisa melihat dia sedang bekerja. Kan itu kan karena hasil dari olahan pikiran. Nah kadang ya bekerja gak apa-apa, tapi juga kan bekerja bisa membuat kita marah gitu. Sesuai porsi. Jadi intinya seperti itu. Oke Mas Arnas. Oke, terima kasih Mas Arnas. Sudah mau Makasih mampir ya. ke Spontan. Sudah mau mampir ke Spontan. Sudah mau mampir ke Moving. Basi, guys. Males. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Kita akan undang tamu-tamu berikutnya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Tak lanjutnya aku ya. Siap. Esmu. Lah iya eling nyapu. Bisa eling nyapu. Saya nyapu. Apa yang lale sebuah